Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomaria dari kelas 4D dengan NIM 221011938, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Kabupaten Karawang. Yang saya hormati Ibu Latifatur Rahma SEMM selaku dosen mata kuliah Perilaku Organisasi serta teman-teman yang saya banggakan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas perilaku organisasi yang diberikan oleh Ibu Latifatur Rahmah. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan membahas tentang konsep motivasi, di mana motivasi bisa diartikan sebagai bentuk dorongan yang datangnya dapat dari dalam maupun luar diri manusia, yang memiliki ciri-ciri seperti adanya dorongan, adanya hasrat, keinginan, minat, cita-cita, harapan, penghormatan, serta kebutuhan. Motivasi juga dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu hal, di mana yang secara internal maupun eksternal. Motivasi juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang digunakannya dan juga untuk menyelesaikan tugas sesuai aturan. Adapun pengertian motivasi menurut Robbins pada tahun 2003, motivasi yaitu sebagai sebuah proses yang selalu menjelaskan intensitas individu, arah, serta ketekunan untuk upaya mencapai tujuan. Untuk memotivasi orang lain, kita bisa memberikan seperti sebuah pengakuan, penghargaan, menciptakan karya yang lebih menarik, menjadi pendengar yang baik, dan juga ada salah satu yang dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk memotivasi karyawannya, yaitu dengan memberikan reward. Motivasi juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya dan juga untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Adapun definisi motivasi yaitu secara harfiah, motivasi berarti dorongan yang muncul pada diri seseorang untuk melakukan suatu hal demi dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Motivasi dapat dipahami juga sebagai proses yang menggambarkan intensitas arah dan kegigihan upaya yang dilakukan individu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi ini adalah bentuk dorongan di mana agar seseorang itu mau melakukan suatu hal agar tercapainya suatu tujuan. Next, ke konsep motivasi berdasarkan tinjauan pustaka. Hal-hal yang menggerakkan dan menentukan perilaku manusia pada dasarnya selalu berkaitan dengan konsep motivasi, yaitu keinginan, kebutuhan, ketakutan, tujuan, tekanan sosial, kepercayaan diri, minat, rasa ingin tahu, harapan, dan juga nilai. Motivasi juga digabungkan dalam dua cara, yaitu motif dan insentif. Insentif adalah tindakan yang memaksa seseorang untuk bertindak untuk menerima hadiah. Padahal, motif merupakan bagian yang sangat penting dari motivasi untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Konsep motivasi juga dapat dijelaskan berdasarkan ciri-ciri individu. Sebagai contoh, ada seorang pekerja yang melakukan suatu karena keinginan yang tinggi untuk sukses, tetapi juga ada seorang pekerja yang mereka bertindak karena akan rasa takut gagal. Mungkin juga disebabkan oleh rasa bertanggung jawab kepada orang lain yang menaruh harapan tinggi terhadap mereka. Lalu di sini ada tujuan dan faktor motivasi yang secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan. Tujuan motivasi ini yang kita tahu adalah untuk menggerakkan atau mendorong seseorang agar mau berproses. Lalu adapun faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu ada faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, dan juga faktor motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Materi selanjutnya yaitu teori-teori konsep motivasi.
menurut buku Toha, mengatakan bahwa perilaku setiap orang pada dasarnya terfokus pada setiap tujuan, yaitu perilaku setiap orang biasanya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Motivasi terkadang istilah tersebut digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti kebutuhan, keinginan-keinginan, dan juga semangat. Adapun teori-teori motivasi ada 3. Yang pertama itu teori hierarki kebutuhan atau hierarki theory of need, di mana teori motivasi terbaik yang diketahui yaitu teori hierarki kebutuhan dari seorang Abraham Maslow. Maslow memfokuskan hipotesis bahwa dalam diri setiap manusia ada hierarki 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis itu kebutuhan yang sangat mendasar ya bagi setiap kehidupan manusia. Manusia selalu mengutamakan kebutuhan fisiologis dalam kehidupannya karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, maka orang akan berpikir tentang kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Kebutuhan fisiologis ini juga sering disebut sebagai kebutuhan primer, antara lain kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, dan juga istirahat. Lalu yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Ketika kebutuhan tingkat pertama terpenuhi, maka muncul kebutuhan tingkat kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Ini adalah kebutuhan yang akan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik. Seorang pasti akan membangun rumah yang bebas dari ancaman-ancaman agar dia merasa aman. Lalu yang ketiga ada kebutuhan sosial. Setiap manusia pasti ingin hidup untuk berkelompok. Kebutuhan sosial yakni mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima dengan baik dalam kelompok tertentu, dan juga persahabatan. Umumnya manusia jika sudah dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan merasa aman untuk memenuhi kebutuhan sosial, pada tingkat ini manusia sudah pasti ingin bergabung dengan kelompok-kelompok lain di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini menyangkut tentang faktor penghormatan diri seperti harga diri, prestasi, dan juga faktor penghormatan dari luar, misalnya status, pengakuan, serta perhatian yang muncul dari manajer. Jika dalam kebutuhan penghargaan merasa harga dirinya telah meningkat dan waktu sebelumnya, perilakunya pun akan berbeda dari sebelumnya, baik cara bicara, tidak sembarang tempat untuk berbelanja, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan tertinggi dari setiap kebutuhan yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan ini muncul setelah keempat kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Kebutuhan ini juga adalah dorongan agar seseorang itu mampu berjalan sesuai dengan ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian, serta potensi dan pemenuhan kebutuhan diri. Demikian bahwa setiap kebutuhan yang telah dipenuhi dapat memberikan kepuasan, maka kebutuhan yang berikutnya akan menjadi dominan bagi kehidupannya. Dari titik pandang dalam motivasi, teori ini mengatakan bahwa meskipun tidak adanya kebutuhan yang harus dipenuhi secara lengkap, atau suatu kebutuhan akan memberikan kepuasan yang cukup baik dan tidak akan termotivasi lagi. Lalu teori yang kedua yaitu two factor theory atau teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Dalam teori ini, Frederick berpendapat bahwa pada dasarnya setiap karyawan baru cenderung untuk memusatkan perhatiannya pada pemuasan kebutuhan lebih rendah di dalam pekerjaan pertama mereka, terutama keamanan.
Kemudian setelah hal tersebut dapat terpuaskan, maka mereka pasti akan berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, seperti kebutuhan inisiatif, kreativitas, dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil dari penelitiannya, Herzberg membagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Faktor kepuasan yang biasa disebut sebagai motivasi faktor atau pemuas termasuk pada faktor ini biasanya faktor-faktor pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, antara lain prestasi, pengakuan, serta pekerjaan itu sendiri. Adapun tanggung jawab dan juga kemajuan. Faktor kepuasan bisa dikatakan sebagai faktor pemuas karena dapat memberikan kepuasan kerja seseorang dan juga dapat meningkatkan prestasi bagi para pekerja. Tetapi faktor ini tidak dapat menimbulkan ketidakpuasan bila hal ini tidak terpenuhi. Jadi faktor kepuasan ini bukanlah merupakan lawan dari faktor ketidakpuasan ya, tetapi faktor kepuasan biasanya disebut juga sebagai motivasi intrinsik. Lalu yang kedua itu faktor ketidakpuasan yang biasa disebut juga sebagai faktor pemeliharaan, yaitu faktor yang bersumber dari ketidakpuasan kerja. Faktor-faktornya itu antara lain kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan, ya, kondisi kerja, penggajian, ya, kemauan kerja, dan lain-lain. Faktor ketidakpuasan bukanlah salah satu kebalikan dari faktor kepuasan. Hal ini biasanya dikatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya faktor-faktor ketidakpuasan bukanlah menjadi penyebab kepuasan kerja, melainkan dapat mengurangi ketidakpuasan kerja saja. Faktor ketidakpuasan karena faktor-faktor yang menimbulkannya bukanlah berasal dari diri seseorang, melainkan dari luar dirinya. Teori yang ketiga yaitu teori motivasi McClelland yang dikemukakan oleh David McClelland. David McClelland menyatakan bahwa terdapat 3 jenis kebutuhan pada diri manusia yang menjadi dasar terbentuknya motivasi. Motivasi berprestasi dapat dilihat pada orientasinya terhadap pencapaian tujuan organisasi seseorang yang terdorong untuk berprestasi akan menikmati bidang pekerjaannya yang benar-benar menantang. Mereka tidak percaya bahwa pada keberuntungan yang mencapai apapun, karena semuanya bisa dicapai melalui kerja keras. Mereka menyukai pekerjaan yang cukup sulit, menantang, dan juga realistis. Mereka percaya pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan apapun untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Lalu yang kedua, motivasi berkuasa. Orang-orang dengan kebutuhan kekuasaan yang sangat tinggi sangat menekankan pada kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dalam organisasi. Orang-orang seperti itu memiliki keinginan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dalam organisasi manapun untuk mencapai tujuan mereka. Secara umum, banyak orang yang memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan kekuasaan dan lebih menyukai situasi di mana mereka dapat memperoleh dan juga mempertahankan kendali atas sarana untuk mempengaruhi orang lain dalam organisasi. Mereka ingin memberikan saran atau pendapat dan menjadikan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, motivasi berafiliasi. Motivasi rasa memiliki diekspresikan dalam keinginan setiap orang untuk menciptakan, memelihara, dan menghubungkan suatu spiritual dan perasaan saling menyenangkan antar individu dan organisasi. Orang dengan kebutuhan akan rasa memiliki yang tinggi cenderung menikmati kasih sayang dan berusaha menghindari kekecewaan karena ditolak dari suatu kelompok sosial. Tujuan utama dari orang-orang ini adalah motivasi untuk bergabung, yaitu lebih memilih situasi kooperatif daripada yang kompetitif. Dia lebih memilih hubungan pada tingkat yang saling pengertian yang tinggi.
Manajer dan rekan kerja menyukai orang yang didominasi oleh semua motif tersebut, dan orang cenderung berpikir sedemikian rupa sehingga mereka tidak terlalu mementingkan pencapaian dalam organisasi dan telah mementingkan persahabatan. Materi selanjutnya yaitu pemberian motivasi yang efektif. Adapun pemberian motivasi yang efektif menurut Armstrong yakni perlu memperhatikan segala hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami proses dasar dalam motivasi, model kebutuhan, sasaran, tindakan, serta bagaimana pengaruh, pengalaman, dan harapan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dasar motivasi. Pola kebutuhan harus mendorong ke arah sasaran dan keadaan di mana setiap kebutuhan tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang ketiga, mengetahui bahwa motivasi tidak akan dapat dicapai hanya dengan menciptakan suatu perasaan puas. Karena banyak dari perasaan pun dapat menimbulkan puas diri yang mengakibatkan kelambanan. Yang keempat, memahami bahwa di samping semua faktor di atas ada hubungan yang kompleks antara motivasi serta kepuasan kerja. Lalu kita masuk ke faktor motivasi. Menurut Chatham, faktor motivasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, hasil kerja, keberhasilan serta prestasi. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan. Di mana pekerjaan yang diakui dan dihargai itu masuknya ke dalam faktor motivasi. Yang ketiga, pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Banyak dari karyawan menyukai tantangan agar lebih tahu dengan pekerjaan yang penuh tantangan juga akan menambah wawasan yang lebih. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab yang besar. Dengan tanggung jawab yang besar sehingga karyawan akan berhati-hati dalam bekerja. Yang kelima, kemajuan dan juga pertumbuhan. Adapun faktor motivasi lain yaitu ada faktor pemuas dan faktor pemelihara. Faktor pemuas, faktor ini dapat disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation, yang berarti faktor ini bersumber dalam diri seseorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk bisa berprestasi dan bersumber dari dalam diri seseorang tersebut, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, prestasi yang diraih, yang kedua, tanggung jawab, dan yang ketiga, kepuasan kerja itu sendiri. Prestasi yang diraih yaitu daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang, karena inilah yang akan mendorong seseorang untuk dapat mengembangkan kreativitas serta mengarahkan semua kemampuan ya serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi yang tinggi. Lalu yang kedua, tanggung jawab, yaitu daya penggerak yang sangat memotivasi sehingga bekerja dengan hati-hati untuk bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang istimewa. Lalu yang terakhir, kepuasan kerja itu sendiri merupakan teori yang disebut teori tingkat persamaan kepuasan, yang mengemukakan bahwa kepribadian yaitu salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. Materi selanjutnya yaitu memotivasi karyawan. Karyawan akan berupaya bekerja dengan sebaik mungkin jika terdapat beberapa hal atau faktor-faktor yang dapat memotivasinya. Meskipun teori-teori klasik menyebutkan secara jelas bahwa faktor utama pendorong terciptanya motivasi ialah kebutuhan diri yang ingin dipenuhi, namun tidak dapat diabaikan juga ya realita bahwa karyawan itu semakin termotivasi pada pekerjaannya jika perusahaan memberikan janji-janji berupa pemberian hadiah,
Jika target pekerjaan karyawan terpenuhi, faktanya setiap janji perusahaan tersebut justru menjadi faktor yang paling tinggi dan sangat dipertimbangkan karyawan ketika telah sampai pada titik terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Ketika orientasi bekerja bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka setiap karyawan akan mengejar bonus, insentif, hadiah, atau apapun yang sudah dijanjikan perusahaan jika target pekerjaannya terpenuhi. Terdapat 6 metode. Yang pertama ada desain ulang pekerjaan, di mana dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa bosan karyawan dari melakukan pekerjaan yang sama sepanjang waktu ya. Metode ini juga memungkinkan karyawan untuk belajar banyak hal baru ketika dibebankan pekerjaan lain yang berbeda dari sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan desain ulang pekerjaan juga terbukti mampu menurunkan tingkat turnover dengan meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. Lalu metode yang kedua yaitu pengaturan pekerjaan atau alternative work arrangement yang dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan karyawan yang tidak terjadwal atau yang tidak dapat terpenuhi oleh jadwal kerja yang kaku. Dengan metode ini, maka karyawan dapat melakukan pertukaran jam kerja, mengambil cuti lebih awal, dan lain-lain dengan lebih mudah meskipun tetap harus mengakui prosedur yang ditetapkan perusahaan. Mereka ini juga terbukti membuat karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja karena merasa bahwa perusahaan tidak mempersulit karyawan ketika terdapat kebutuhan penting yang harus dilakukan. Lalu metode yang ketiga yaitu keterlibatan dan partisipasi karyawan, di mana dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kontribusi karyawan dengan cara memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan suaranya dan berperan dalam proses pengambilan keputusan. Karyawan yang diberikan kesempatan menyampaikan suaranya dan berperan dalam proses pengambilan keputusan cenderung merasa senang dan oleh karena itu dapat memiliki motivasi yang semakin tinggi. Pemberian peran dalam suatu proses pengambilan keputusan dalam organisasi membuat karyawan merasa lebih memiliki kontrol terhadap kedudukannya dalam organisasi. Lalu metode yang keempat yaitu pemberian hadiah atau using reward to motivate employee, yang dilakukan dengan tujuan untuk secara instan dan signifikan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Meskipun terdapat pandangan yang menyatakan bahwa metode ini bukan metode yang dapat mempertahankan motivasi dan kepuasan kerja karyawan dalam jangka panjang. Namun, dengan pengelolaan dan strategi yang tepat, maka metode ini dapat benar-benar membuat karyawan menjadi sangat termotivasi. Namun dengan demikian, perusahaan perlu untuk merancang prosedurnya lebih matang lagi terlebih dahulu untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul pada proses pemberian hadiah. Lalu metode yang kelima yaitu pemberian benefit. Ditujukan untuk meningkatkan keterikatan karyawan dengan perusahaan. Jika metode pemberian hadiah utamanya digunakan dalam event tertentu, maka benefit tidak demikian. Perusahaan memberikan benefit dengan mempertimbangkan faktor yang lebih luas daripada hadiah, seperti masa kerja karyawan, loyalitas karyawan, atau ketika karyawan berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Perusahaan memberikan benefit biasanya yang dilakukan dalam kerangka program benefit yang disosialisasikan kepada karyawan pada proses penerimaan dan evaluasi karyawan. Lalu metode yang keenam yaitu hadiah intrinsik, yang ditujukan untuk menumbuhkan motivasi karyawan melalui pendekatan yang sifatnya lebih emosional,
seperti dengan memberikan pujian atas sikap karyawan, kedisiplinan karyawan, dan atas usaha keras karyawan yang telah sepanjang hari bekerja di perusahaan. Metode ini secara sekilas memang terlihat biasa saja, tetapi terkesan terlalu sederhana untuk dapat disebut sebagai metode. Namun demikian, implementasi metode ini terbukti benar-benar mampu menciptakan kedekatan antara perusahaan dengan karyawan, sehingga karyawan merasa menjadi bagian penting dalam perusahaan. Oleh karena itu, karyawan menjadi termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin. Kesimpulannya yaitu motivasi adalah kemampuan untuk mendorong seseorang untuk bertindak atau tidak, yang pada dasarnya merupakan faktor internal dan eksternal yang mempunyai arti positif atau negatif. Siapa yang mengarahkan tergantung pada motivator. Bahkan jika promptnya berupa dorongan atau komentar bahwa seseorang ingin melakukan sesuatu. Dari berbagai sudut pandang atau berbagai teori yang ada, ada banyak jenis insentif untuk satu perilaku. Dengan kata lain, tindakan dan keinginan yang secara sadar dan tidak sadar hanya memiliki satu motif yang tidak jarang, tetapi tidak biasa. Karena keinginan, disadari atau tidak, perilaku yang termotivasi berperan sebagai saluran untuk mencapai suatu tujuan. Ketika keseimbangan dapat terjadi, itu mencerminkan pekerjaan yang sedang berjalan. Bagi seseorang yang terlibat dalam berbagai hal, kemampuan dalam setiap perilaku yang dapat didefinisikan sebagai bakat. Dengan demikian, setiap motivasi harus memainkan peran penting sebagai mediator yang mengubah setiap keterampilan menjadi tindakan. Untuk memotivasi seorang, pimpinan organisasi dapat dan bahkan harus mengambil tindakan yang tepat agar potensi yang dimiliki setiap anggota organisasi dimungkinkan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan masing-masing dalam organisasi. Sekian penjelasan konsep motivasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Adapun motivasi dari saya, jika kamu merasa lelah, maka beristirahatlah. Ingat, hanya beristirahat ya, tidak untuk berhenti. Gapailah apa yang menjadi tujuanmu dan jangan pernah putus asa. Karena sejatinya Allah tidak pernah menyukai orang yang mudah putus asa. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.